Kita sekali menghilangkan untuk menolak menghilangkan cahaya. Itu adalah hal yang kita perlu doa. Yang adalah hal yang haram. Kemudian di dalam hadis itu terdapat dari kemungkinan karena dikatakan oleh tersebut ia menunjukkan untuk kemungkinannya. Terdapat bagaimana kegiatan yang Allah Taala berbagi beliau terhadap akidah para muslimin sekalian. Dari kesalahan yang terjadi, beliau berusaha untuk memperbaiki dan untuk berdasarkan dengan kesalahan tersebut. Kemudian dari yang kedua, hubungan dengan Allah dan kekuatan ini Allah. Allah Taala berhubungan dengan Allah Taala dengan semua firman. Allah Taala berfirman. Jadi maksud dari Allah Taala berkata, "Kemudian Allah berkata, sebenarnya kalimat yang kedua adalah kesyirikan. Kemudian kami adalah dua. Nah, jadi kalau orang jahat itu terdapat kesyirikan di dalam itu. Apa artinya? Apa artinya kalimat? Apa artinya tiga? Ya, akan urusan besar. Tetapi kalau tadi itu bukan dalam sangat benar dengan ini. Lain saja bukan dalam Al-Quran. Para sahabat ibad besar. Wabahrum dan wabahrum. Mereka itu dengan demikian mengikut itu bersulit kepada Allah. Tetapi kalimat adalah sesuatu yang dikandungkan pada anak-anak untuk menangkan ini. Untuk menangkan air. Bagaimana anda bertemuan sebelumnya bahwa penyakit air itu adalah hak dalam orang dan pandangan bertanya yang berkata semua pilihan dan orang yang bertanya. Nah, ini adalah perubahan yang tidak tidak. Oleh itu Allah Taala kadang-kadang mengandungkan misalnya satu untuk saja ini atau mengandungkan satu anak-anak yang supaya tidak ada satu orang yang memandangnya dan kita kemudian jadi kita ini sudah terbatas bahwa kalimat adalah sehingga saya ini menulis begitu. Apabila kami dari Quran dan ayat Al-Quran, kalau kami dari menjalankan menjaga, kalau ini benar, ini bagaimana jika disebut dan dijadikan bersurat, ada anak saya Al-Quran, boleh bagaimana? Ini menyebut bahwa ini adalah tidak perkataan jagalan para ulama. Memberi keringanan dalam hal ini. Tapi sebagian yang lain tidak membolehkan dan menggolongkan hal itu sebagai larangan. Ya, di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ini akan datang nanti disebut oleh penulis kaidah umum bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid itu dan menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Jadi walaupun digantung, dijadikan jimat-jimat ayat Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan. Dan ini biasa kita lihat ya pada sebagian
orang dia gantung ayat kursi misalnya, surah Yasin di rumah-rumahnya. Kadang sebagiannya di atas pintunya. Iya. Maka ini dari pendapat yang lebih kuatnya bahwa hal tersebut dari hal yang dilarang. Jadi tamimah secara umum adalah perkara yang tidak diperbolehkan secara mutlak dari ayat Al-Quran, apalagi sesuatu selain daripada Al-Quranul Karim. Itu tentang tamimah. Berikutnya tentang ruqyah. Kata beliau, "War-ruqa hiya allati tusamma al-azaim." Iya. Khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humah. Iya. Ruqyah yang disebut pula azimah. Ruqyah ini diperbolehkan secara khusus selama bebas dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bir-ruqa ma lam takun fiha syirk." Ma lam yakun fiha syirk. Tidak apa-apa. Ya. Ya, ruqyah itu bacaan-bacaan seorang meruqyah, membaca. Dan telah kita terangkan bahwa ruqyah dengan Al-Quran itu lebih afdal. Jadi meruqyah diberi keringanan. Tapi ukurannya ruqyah itu bolehnya kalau dia bebas dari kesyirikan. Maka rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal humah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan ruqyah dari ain, dari pandangan mata itu tadi, dan dari humah, dan dari sengatan kalajengking. Iya. So, harokatnya diperbaiki ya di buku di tasydid humma. Kemudian yang ketiga, at-tiwala. At-tiwala itu apa? Kata beliau, syai'un yasna'unahu. Ya. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atih. Tiwala adalah sesuatu yang mereka buat dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya, atau seorang suami lebih dicintai oleh istrinya. Jadi tiwala ini dia suatu bentuk dari sihir. Tiwala adalah suatu bentuk dari apa? Dari sihir. Sehingga menyebabkan istri kadang dia lebih dicintai oleh suaminya. Sebaliknya suami lebih dicintai oleh istrinya. Jadi ini semuanya disebut sebagai apa? Kesyirikan di dalam hadis. Dikatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala itu adalah kesyirikan. Iya, sudah kita terangkan bahwa ini hadis sifatnya lebih umum. Dan ruqyah yang dimaksud di sini telah dikhususkan oleh dalil, ada ruqyah yang diperbolehkan kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Adapun tamimah dan tiwala ini adalah hal yang tidak diperbolehkan secara mutlak. Jelas ya? Syirik yang dimaksud di sini syirik apa? Akbar atau syirik asgar? Ya, sudah berlalu kita terangkan asalnya yang dimaksud syirik asgar di sini. Hanya saja dia bisa menjadi syirik akbar kalau dia apa? Disertai dengan keyakinan. Ya, dia meyakini bahwa benda itu pada zatnya bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya. Ya.
Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, an Abdullah ibn Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya. Kata beliau dari Abdullah bin Ukaim secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kata beliau, barang siapa yang menggantung sebuah benda dengan anggapan bahwa benda itu bermanfaat atau melindungi darinya, wukila ilaihi, niscaya Allah akan menjadikan dia selalu bergantung pada benda itu. Iya. Akan dibuat dia bersandar, bergantung pada benda tersebut. Nah, baik. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan, ya, bahwa siapa yang bergantung pada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ya. Dan ini menunjukkan tidak bolehnya seorang hamba bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan kebergantungan kepada selain Allah itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ada kebergantungan yang bisa membatalkan tauhid. Kebergantungan kepada selain Allah yang sifatnya syirik akbar. Iya. Kebergantungan yang sifatnya syirik akbar ini ukurannya kalau dia bergantung pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberi pengaruh. Dan yang kedua ditambah dia bergantung pada sesuatu itu berpaling dari Allah. Iya. Seperti yang terjadi pada ahlu syirk, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kalau rumahnya terbakar atau tertimpa musibah, bukannya berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa dengan menyebut apa? Wahai Habib Fulan, ya. Wahai Kiai Fulan. Kadang disebut subhanallah orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup. Dan ini dari bentuk syirik akbar. Ini letak kesyirikan sebagian orang di masa ini lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi, kalau mereka di tengah lautan tertimpa oleh badai, di tengah kesulitan, mereka ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah. Dia lupa semua berhala-berhalanya. Ya. Itu disebut dalam beberapa ayat. Jelas ya? Kalau kaum musyrikin di masa ini berbeda. Kalau di tengah lautan justru apa? Oh, ini karena kita kurang memberi sesajian. Ya. Karena belum lengkap doanya untuk penguasa laut. Ya. Dan ini hal-hal yang dimaklumi. Sering kita lihat. Di antara para ulama yang pernah naik perahu, dia kisahkan kisahnya dalam sebuah buku. Dia naik perahu. Dan waktu itu sedang badai. Maka orang-orang yang di atas perahu ini mulai memanggil habib-habibnya. Wahai Habib Fulan, selamatkanlah saya. Tolonglah saya. Subhanallah, bukan berdoa kepada Allah. Bergantungnya kepada siapa? Kepada habib-habibnya. Nah, maka penulis buku ini menegur mereka, menasihati. Itu dari kesyirikan. Apa jawaban mereka? Oh, rupanya kamu yang menjadi sebab kita kena musibah. Ya. Hampir saja penulis buku ini dilempar ke laut. Dalam ceritanya, tapi alhamdulillah kata beliau saya diselamatkan. Ya, ada seorang ABK yang menolong. Nah, dan musibahnya setelah mereka berdoa, wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan,
tenang lautannya, badainya hilang. Ya. Ini membuat orang sudah tersesat, Allah membuatnya semakin tersesat di dalam kesesatan. Itu istidraj namanya. Ini istidraj. Jelas ya? Dan ini subhanallah hal yang sangat dimaklumi sekali. Ya. Dan saya sendiri pernah melihat ya dengan mata kepala orang-orang yang seperti ini bentuknya. Ya, subhanallah perjalanan kita di musim haji tahun 2008. Pada tahun 1998. Iya. Waktu itu saya haji dari Yaman, satu mobil. Kebetulan karena orang Indonesia akhirnya diikutkan ke rombongan jemaah haji Indonesia. Ya. Rupanya rombongan jemaah haji ini berasal dari Kalimantan. Ya. Dari awal kali berjalan, ya. Sudah hampir apa? Hampir mogok sebenarnya. Tapi subhanallah mogoknya di tengah jalan. Ya. Maka turunlah seluruh jemaah dari mobil, menunggu mobil penggantinya. Begitu tunggu, saya melihat seorang anak muda, pakaiannya berbeda dengan yang lain, ya, mirip seorang anak pesantren. Dan memang setelah itu saya tanya dia di pondok pesantren. Saya lihat mulutnya berkomat kamit. Saya dekati, dia menyebut wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan. Nama Habibnya yang dia ingat, subhanallah. Ya. Ini perhatikan ya. Dari bentuk apa? Kesyirikan yang terjadi. Ya. Jadi ini ketergantungan kepada selain Allah. Sifatnya apa? Membatalkan tauhid. Sifatnya membatalkan tauhid. Yang kedua, ada kebergantungan kepada selain Allah. Dia mengurangi tauhid, tidak membatalkan, tapi apa? Mengurangi. Iya. Ini ukurannya kalau dia bergantung kepada sebab dan dia melupakan Allah yang mengadakan sebab itu. Ya, sebab akan datang nanti di pembahasan tawakal. Tawakal seorang yang bertauhid terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, dia menyerahkan segala urusan. Yang kedua, dia mengambil sebab. Dan yang ketiga, setelah hal itu dia dapatkan, dia hanya memuji Allah atas nikmatnya. Contoh orang yang sakit bertawakal. Orang yang sakit kalau dia tawakal, yang pertama, dia serahkan penyakitnya kepada Allah. Dialah Allah yang mengujinya dengan penyakit, dia pula yang menyembuhkannya. Yang kedua, dia mengambil sebab. Dia berobat supaya bisa apa? Bisa sembuh. Iya. Karena Nabi perintah tadawu ibadah Allah, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Yang ketiga dari tawakal, kalau misalnya setelah minum obat dia sembuh, maka di kesembuhannya ini dia hanya memuji Allah. Dialah Allah yang menyembuhkannya. Dia tidak akan berkata, oh ini saya sembuh karena minum obat ini. Ya, karena obat ini dan karena obat ini. Tidak. Kalaupun dia hanya menyebut obat, hanya disebut sebagai sebab saya. Tapi nikmat dia sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang benar. Jadi kalau misalnya dia hanya bersandar kepada sebab, wah, ini karena memang obatnya hebat. Dia lupa kepada Allah. Maka ini bentuk dari apa? Dari kesyirikan. Tapi syirik kecil tidak mengeluarkan dari apa? Tidak mengeluarkan dari agama. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dari bentuk ketergantungan, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia memakai sebab itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab. Yang seperti ini tidak ada masalah. Ini ketergantungan sifatnya tauhid. Ya. Sebab dia ketergantungannya kepada Allah, dia memakai obat misalnya, ya. Itu karena memang hal tersebut adalah sebuah sebab yang disyariatkan. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk ketergantungan. Karena itu dikatakan oleh Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka
dia akan diserahkan pada sesuatu itu. Dan di dalam hadits ini terdapat peringatan wajibnya menggantungkan segala perkara kepada Allah. Dan terdapat di dalam hadits ini juga peringatan bahwa kesyirikan itu sangat jelek akibatnya. Bahayanya sangat besar. So, kalau seorang bergantung padanya, dia diserahkan kepada sesuatu itu. Nah, dan terdapat pula di dalam hadits ini bahwa balasan itu akan didapatkan oleh seorang dari jenis amalannya. Begitu dia bergantung kepada selain Allah, Allah serahkan ia kepada orang itu, kepada sesuatu itu. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Nah, di sini indahnya tauhid itu. Ya. Dan ini tidak akan didapatkan keindahan hidup seperti ini kecuali oleh orang-orang yang mengenal tauhid. Dalam segala urusannya, dia berupaya, berusaha menjalani sebab, tapi segala sesuatunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapatkan hal tersebut, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak mendapatkannya, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dalam hadis berikutnya, warawal Imam Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw abmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu. Ya, ini Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia. Ruwaifi berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi, barangkali umur engkau menjadi panjang. Ya. Dan subhanallah, Ruwaifi ini termasuk para sahabat yang berumur panjang. Dan ini dari tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Ruwaifi meninggal pada tahun 56 Hijriah. Iya. Kata beliau barangkali umurmu akan lebih panjang. Fa'akhbirin nasa, karena itu sampaikan kepada manusia. Barang siapa yang aqada lihiyatahu, ya, menggelung jenggotnya. Ya. Ya, jenggotnya dia ikat. Ya, jenggotnya dia ikat. Au taqallada wataran. Atau dia memakai kalung dari tali busur. Ini sudah berlalu ya, kalung dari tali busur itu biasanya dipakai untuk jimat menolak ain. Ya. Au istanja bi raji'i dabbatin au admin, atau dia beristinja dengan kotoran binatang atau kotoran tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Iya. Ini hadis jelas ya. Larangan menggantung jimat-jimat dan semisal dengannya, sebab itu dari bentuk kesyirikan. Dan di sini disebutkan ancaman bahwa Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa perbuatan yang seperti ini akan terjadi di tengah manusia. Karena itu beliau berpesan kepada Ruwaifi, kabarkan bahwa Nabi Muhammad berlepas dari orang yang berbuat seperti itu. Nah, ya subhanallah, dulu anak muda ya tidak memelihara jenggot. Ya, tapi sekarang ada kebiasaan memelihara jenggot, bukan karena sunnah, tapi karena apa? Lagi tren. Ya, pelihara jenggot. Ya, kalau dia sudah panjang jenggotnya, diikat jenggot itu. Ya. Diikat. Ada yang diikat digulung, ya, jenggotnya, ada yang diikat pakai apa? Pakai karet. Ya. Ini menyerupai orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, Nabi Muhammad berlepas darinya. Nah itu hati-hati. Ya, dari mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini biasanya dilakukan
oleh orang-orang yang menyelisihi dari para tukang sihir, ya, atau orang-orang yang beragama dengan selain Islam. Au taqallada wataran, atau dia mengikat tali busur. Ya. Nah, ini 3 amalan ya. Demikian pula kalau dia beristinja menggunakan kotoran atau menggunakan tulang. Ini dari hal yang terlarang. Dan terdapat di dalam hadits ini juga kewajiban mengabarkan kepada manusia apa yang wajib dia laksanakan dan apa yang wajib dia tinggalkan. Dan terdapat di dalamnya syariat memanjangkan jenggot, tetapi tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, tidak boleh pula diikat. Ya, tidak boleh digulung. Dan terdapat di dalam hadits ini juga larangan untuk mengkalungkan dari tali busur, sebab itu dari kesyirikan. Dan terdapat pengharaman istinja menggunakan kotoran hewan ataupun menggunakan tulang. Ini dimaklumi ya, 2 ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Nah, dan dosa-dosa yang disebut dalam hadis ini semuanya dihitung dosa besar. Karena diancam sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari hal yang seperti itu. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.